wabarakatuh. Saya Novenya Latifa dari kelas 87. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi teks persuasi. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan dari penulis kepada pembaca. Isi teks persuasi dibagi menjadi 3, yaitu argumentatif, ajakan, dan fakta. Ajakan dalam teks persuasi dibagi menjadi 2, yaitu tersirat dan tersurat. Tersirat ditandai dengan kata jangan, hendaklah, hendaknya, maka, dan seharusnya, serta lain sebagainya. Sedangkan tersurat adalah ada makna di balik kata yang tersembunyi. Struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang terjadi. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah inti dari teks persuasi. Yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali adalah pernyataan sebelumnya. Seperti demikianlah, oleh karena itu. Simpulan isi teks persuasi adalah simpulan akhir dari suatu teks. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks persuasi adalah yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau menarik dalam teks tersebut. Yang ketiga, menghubungkan hubungan logis. Serta yang terakhir, ada merumuskan hasil simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eskataji dari kelas 87, absen 8. Saya akan mempresentasikan kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama menggunakan pernyataan yang mengandung ajakan, bujukan, dorongan, dan sejenisnya. Ditandai dengan penggunaan kata penting, harus, sepantasnya, hendaknya, jangan, dan sebaiknya. Yang kedua, menggunakan kata penghubung argumentasi, seperti jika, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang benar-benar ada atau yang terjadi. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas, sebab, akibat, seperti karena, sebab, karenanya, sehingga. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, seperti kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang keenam, menggunakan kata sambung dan menyatakan tujuan. Selama ini pestisida dianggap sebagai bahan ampuh untuk menghilangkan hama. Penggunaan pestisida dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan dampak buruk. Rangkaian argumen. Alih-alih menyuburkan tanaman, pestisida justru membuat tanaman malah menjadi tidak subur. Pernyataan ajakan. Sebaiknya jangan menggunakan pestisida yang juga tidak baik untuk lingkungan. Mengingatkan sifatnya adalah mencemari. Terima